Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Keadaan Jazirah Arabia pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Arab yang berada di Mekah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang musyrik. Sebahagian dari mereka ada yang dikenal dalam sejarah sebagai golongan Hanifiyah. Golongan Hanifiyah, yaitu golongan umat manusia pada masa jahiliyah yang mereka hanya menghambakan diri kepada Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka mengamalkan apa yang tersisa dari apa yang dulu diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sudah tidak dalam bentuk yang sama karena masa antara Nabi Ibrahim dengan masa itu sudah sangat jauh. Diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Tetapi ada beberapa amalan yang masih lazim mereka lakukan, seperti memuliakan Ka'bah, seperti berkhatan, seperti menyembelih binatang kurban, seperti melaksanakan ibadah haji, meskipun sebahagian dalam bentuk yang sudah tidak sama seperti yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka masyarakat Mekah secara khususnya, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar adalah musyrik. Sebahagian besar dari mereka adalah musyrik. Sebahagian dari mereka dinamakan sebagai kumpulan Hanifiyah. Sebahagian dari mereka adalah orang-orang yang etis, orang-orang yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya akan kewujudan akhirat. Mereka pada masa itu dinamakan ataupun digelar sebagai, sama ada disebut mulhid atau dahri. Golongan yang etis, yang mereka tidak percaya akan Tuhan, mereka tidak percaya akan kewujudan negeri akhirat. Tapi ada sebagian kecil, sedikit saja di kalangan masyarakat Mekah yang masuk Kristen. Sangat sedikit. Boleh dikira dengan jari, boleh diketahui hanya beberapa orang yang ada pada masa itu di Mekah ikut kepada ajaran yang tersebar di sebahagian negeri Arab, yaitu ajaran Kristen. Yang paling banyak adalah syirik. Orang yang musyrik ini, mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan mereka. Tetapi ada juga Tuhan-Tuhan yang lain selain dari Allah. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya juga kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Allah mereka anggap sebagai Tuhan yang paling besar. Selain dari Allah, mereka dapatkan ada Tuhan-Tuhan yang lain.
yang banyak dari mereka menyembah Tuhan-Tuhan ini untuk mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka jadikan Tuhan-Tuhan ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling banyak. Sebagian adalah Hanifiyah, dan ini bisa kita lihat contohnya misalnya Atuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda, ayahanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Bukan masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dia masuk dalam golongan Hanifiyah. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, meskipun sebelum dia kenal dengan Rasulullah, sebelum dia kenal dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul, Abu Bakar As-Siddiq adalah di antara golongan Hanifiyah. Untuk kita lebih memahami dari apa yang saya perincikan di sini, saya akan membuat satu gambar keadaan negeri Arab pada masa dahulu. Ya. Ini Laut Merah, Red Sea. Ini Teluk Arab. Ini Mediterranean, Laut Tengah. Ya. Jika kita tengok pada gambar ini, kita akan tahu bahwa Mekah ada di sini, Madinah ada di sini. Makkah di sini, Madinah di sini. Kemudian Baitul Maqdis ada di sini. 3 tempat yang suci. Di Makkah, ini Madinah, ini Baitul Maqdis. Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Keadaan umat manusia di Mekah seperti yang tadi kita perincikan, keyakinan mereka seperti itu. Keyakinan mereka seperti itu. Ini adalah Mesir. Di sini Yaman. Di sini Habasyah. Ethiopia, Habasyah. Dan di sini kerajaan Parsi. Adapun yang di atas sana, ianya adalah kerajaan Rum Bizantium. Kerajaan Rum Bizantium yang pada masa itu adalah kerajaan Kristian. Kerajaan Rum Bizantium pada masa itu adalah kerajaan Kristian. Kerajaan Habasyah pada masa itu adalah kerajaan Kristian. Kerajaan Mesir pada masa itu adalah kerajaan Kristian. Kerajaan Parsi pada masa itu adalah kerajaan Majusi. Kerajaan Parsi pada masa itu adalah kerajaan Majusi. Adapun Yaman, ia terbahagi menjadi 2 bahagian. Sebahagian dikuasai oleh Parsi dan sebahagian dikuasai oleh Habasyah. Sebahagian dari negeri Yaman dikuasai oleh Habasyah, sebahagian dikuasai oleh Parsi. Dan masyarakat Yaman pada masa itu, ada orang Yahudi, ada orang Kristian, ada orang syirik, ada orang yang ikut Majusi, dan lain sebagainya. Lebih banyak lagi keagamaan yang ada di Yaman pada masa Rasulullah SAW berdakwah. Madinah pula, ada orang musyrik, dan ada orang-orang Yahudi. Baitul Maqdis. Pada masa itu, sebahagian besar dari bahagian utara ini berada di bawah kekuasaan Rum. Berada di bawah kekuasaan Rum, Bizantium, yang menyebabkan sebahagian dari orang Arab, khususnya yang berada di timur sana, pada masa itu,
kebanyakan ikut agama Kristen. Sebahagian dari orang Arab pada masa itu ikut ajaran Kristen, Arab-Arab yang berada di atas Madinah di sana. Ataupun masyarakat Arab yang berdekatan dengan Yaman. Madinah ada orang Yahudi, tapi orang Yahudi mereka tidak mendakwahkan agama mereka kepada golongan bukan Bani Israel. Mereka tidak mendakwahkan ajaran agama mereka kepada masyarakat Arab. Meskipun dalam sejarah, dalam masa jahiliyah kita akan jumpai ada orang-orang Arab yang ikut ajaran agama Yahudi, tapi prinsip asal orang Yahudi mereka tidak akan mendakwahkan, tidak akan menyerukan agama mereka kepada orang-orang yang tidak berasal dari satu garis keturunan dengan mereka. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan dibesarkan di sini di Makkah. Meskipun pernah beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan perniagaan dia pergi ke Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam untuk berniaga, tapi bukan untuk tempo masa yang lama. Berniaga, habis berniaga balik lagi untuk kembali berniaga di Mekah, menjual hasil apa yang mereka dapatkan di Syam untuk diperniagakan di Mekah. Itu pun terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Apa kaitan perkara ini dengan perkara yang akan kita bahas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Rasulullah menceritakan tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Kita umat yang beriman, kita yakin, kita percaya semua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah berasaskan kepada wahyu. Maka kita tidak perlu bertanya dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan semua ilmu tentang perkara itu. Tetapi banyak orang yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengambil kisah-kisah tersebut dari apa yang diajarkan, disebarkan, dan tertulis di dalam buku-buku orang Yahudi, buku-buku orang Nasrani. Maka, untuk kita memberikan jawaban kepada mereka, tentunya tidak cukup dengan kita mengatakan, semua itu dari wahyu. Allah berikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, jawaban seperti itu tidak akan memuaskan hati orang-orang yang tengah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkopi dari apa yang ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, kemudian diubah suai bahasanya kepada bahasa Arab dan dijadikan sebagai Al-Quran. Untuk kita mengetahui perkara itu, kita mesti mengetahui sejarah yang berkaitan dengan perkara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam masyarakat ini. Masyarakat Mekah pada masa itu, pada masa jahiliyah, adalah masyarakat yang banyak tersebar di kalangan penduduknya orang-orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Orang yang tidak boleh membaca dan menulis. Karena mereka hidup dalam masyarakat yang kurang lagi memerlukan kepandaian untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis ini adalah satu perkara yang sangat mudah. Dan karena kita semua sadar akan manfaat perkara ini dalam kehidupan, maka kita sejak kecil belajar membaca, belajar menulis. Tapi kita tahu, banyak masyarakat di luar sana, jauh di luar sana, dalam kehidupan mereka tidak memerlukan bacaan, tidak memerlukan tulisan, maka mereka tidak lagi mendapatkan alasan untuk mendidik anak-anak mereka membaca dan menulis. Maka bukan kesalahan Rasulullah SAW
ketika atuk dia atau bapak saudara dia tidak mendidik Rasulullah SAW untuk membaca, untuk menulis. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sebagian besar masyarakat Arab pada masa itu, khususnya masyarakat Mekah. Tiada lagi keperluan untuk mereka mengetahui bacaan dan tulisan. Dan justru ini ia menjadi satu mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Bagaimana ia boleh menjadi bahagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi, bukan benda itunya yang mukjizat. Bukan Rasulullah yang tidak boleh membaca dan menulis sebagai mukjizat. Banyak orang yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis, tak dikatakan itu sebagai mukjizat. Tapi nanti, apa yang dia sampaikan, itu adalah mukjizat kerana bagi orang lain, perkara itu hanya boleh disampaikan jika seseorang membuat kajian melalui bacaan. Kita semua yang hadir di sini, dulu sekolah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan dahulu yang ada di Nusantara. Kita mungkin pelajari tentang kerajaan Palembang, kita mungkin pelajari tentang kerajaan Melayu di Riau, kita mungkin mempelajari tentang kerajaan Majapahit, kita mungkin mempelajari tentang kerajaan Demak, dan lain sebagainya. Kita belajar tentang sejarah itu. Melalui apa? Melalui tulisan. Kita membaca, kita mendengarkan apa yang dibaca, dari situ kita mempelajari sejarah-sejarah itu. Jika ada seseorang dalam masa kita sekarang tidak pernah membaca sejarah, tidak pernah dengar tentang sejarah, tiba-tiba dia boleh menulis satu buku, memberikan perincian tentang kerajaan Majapahit misalnya, atau tentang kerajaan Melayu Riau misalnya, tanpa dia melakukan kajian, tanpa ada orang mengajar dia, tanpa dia membaca, maka itu adalah satu mukjizat. Dari mana dia boleh mengetahui perincian-perincian itu? Dari mana dia boleh mendapatkan tentang perincian-perincian itu? Rasulullah SAW tidak boleh membaca. Maka tidak akan ada tuduhan. Rasulullah SAW membeli buku semasa dia di Syam dulu, buku Taurat, kemudian dia baca sejarah yang berkaitan dengan Taurat, kemudian diceritakannya dalam Al-Quran. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Yang pertama, Rasulullah tidak boleh membaca. Rasulullah tidak boleh membaca, maka mustahil dia mengambil kitab Taurat untuk dijadikan sebagai rujukan dalam kisah-kisah yang dia sampaikan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Dan bertambah lagi mustahil ketika dahulu tidak wujud Taurat yang ditulis dalam bahasa Arab. Tidak wujud Injil yang ditulis dalam bahasa Arab yang tersebar dalam masyarakat Arab pada masa itu. Yang ada adalah Taurat yang ditulis dalam bahasa Hebrew yang mereka, orang-orang Yahudi, ajarkan kepada bangsa mereka. Pengikut mereka mengikut kepada bahasa asal yang ada di dalam Taurat yang ada pada mereka pada masa itu. Maka mustahil Rasulullah yang tidak menguasai bahasa asing untuk mengkaji buku-buku tersebut dan membuat kesimpulan dan dia sampaikan kepada para sahabatnya tentang kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Dan kerana kita tahu, di dalam masyarakat Mekah, tiada orang Yahudi, tiada kewujudan orang Yahudi di Mekah.
Dan orang Kristen hanya jumlahnya beberapa orang saja, dan bukan golongan yang mendakwahkan Kristen di Mekah. Sebab pengaruh besar orang-orang musyrik di Mekah menyebabkan semua ajaran agama yang lain tidak dapat dengan mudah mendakwahkan agama mereka kepada masyarakat Mekah. Maka mustahil bagi Rasulullah SAW untuk mendapatkan semua informasi itu yang berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu secara terperinci, melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita memberikan jawaban bahwa apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti mempelajari tentang semua sejarah ini. Ada perbincangan, ada perbedaan pandangan di antara para ulama selepas Rasulullah SAW lama berdakwah di akhir kehidupan, di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah SAW boleh membaca ataupun tidak? Itu memang kita yakini ada perbedaan pandangan itu. Tapi pandangan yang lebih kuat adalah Rasulullah SAW boleh membaca setakat nama dia. Sama seperti kita semua, kebanyakan kita yang hadir di sini kenal huruf Arab, dan kita boleh tulis nama kita sendiri dengan huruf Arab. Tapi jika saya minta sekarang untuk menulis surah Al-Fatihah, surah yang sudah kita hafal, bolehkah kita tulis dengan betul? Yakin ada kesilapannya. Artinya Rasulullah SAW untuk setakat dia boleh menulis nama dia atau boleh membaca nama dia, itu pandangan yang ada pada sebahagian umat Islam. Tetapi untuk membaca tulisan yang panjang, Rasulullah SAW memerlukan para sahabat yang dia percaya untuk menjadi tukang tulis, untuk menjadi juru tulis bagi Rasulullah SAW. Berkaitan dengan isu ini, sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan kita perincikan dalam juzuk 12 ini, kita buka satu ayat dalam juzuk 12. Kita buka ayat 49 dari surah Hud. Dalam mushaf, ia ada pada muka surat 227. Surah Hud ayat 49. Allah menyatakan ini kepada Rasulullah SAW. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu adalah di antara berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Semua cerita tersebut kisah Nabi Nuh, kisah nabi-nabi terdahulu yang Allah perincikan dengan sangat terperinci. Dan Rasulullah SAW sampaikan dengan sangat amanah. Semua itu adalah berita gaib yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Engkau dan kaummu yang berada di Mekah, tiada satupun yang tahu tentang cerita ini. Dan surah-surah ini, surah-surah yang menceritakan tentang perincian para nabi dahulu, ketika Rasulullah masih di Mekah, belum lagi bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Artinya, Rasulullah SAW boleh menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu, bukan dari jalan membaca buku, karena dia tidak boleh membaca, bukan dari jalan belajar kepada orang Yahudi, sebab ketiada wujudan masyarakat Yahudi di Mekah, dan bukan juga kerana kitab-kitab yang berbahasa Hebrew, berbahasa asing yang ada di daerah Syam ketika Rasulullah SAW pergi untuk berniaga ke sana sebelum mendapatkan
wahyu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah kebenaran, dan juga yang membuat kita bertambah yakin tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran berupa kisah umat-umat terdahulu, bukan sesuatu yang dia pelajari dari kitab Taurat. Kita boleh ambil kitab Taurat yang ada pada orang Yahudi sekarang dan kita baca, kita buat perbandingan antara kisah yang mereka ceritakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sentiasa memfokuskan kepada akidah yang betul. Dalam Al-Quran sentiasa memfokuskan kepada kemuliaan para nabi dan rasul. Tapi yang ada di dalam Taurat, banyak ayat-ayat yang zahirnya menghinakan Allah. Banyak ayat-ayat yang zahirnya menghinakan para nabi, nabi minum arak, nabi berzina, nabi membunuh, nabi mengambil istri orang, dan lain sebagainya. Itu kisah-kisah yang tersebar di dalam masyarakat Yahudi tentang kisah-kisah para nabi. Dan ianya berbeza dengan apa yang kita baca, kita pelajari di dalam Al-Quran. Kita akan masuk ke dalam juzuk yang ke-12. Juzuk 12. Juzuk 12. Ada dua surah Al-Quran dalam juzuk 12 ini, yaitu bahagian akhir dari surah Hud dan bahagian permulaan dari surah Yusuf. Surah Hud dengan surah Yusuf. 5 ayat pertama dari surah Hud kita telah baca kerana ia bahagian akhir dari juzuk yang ke-11. Dan pesanan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam akhir juzuk yang ke-11, yaitu 5 ayat pertama dari surah Hud adalah perintah agar kita bersegera untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Meminta ampun kepada Allah dan bertaubat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ada dosa, maka wajib segera beristighfar, wajib segera bertaubat. Jika kita tiada dosa yang kita lakukan, maka istighfar dan taubat yang kita lakukan adalah sebagai simpanan amal kebaikan untuk kita yang boleh jadi disebabkan amal kebaikan yang kita lakukan berupa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun satu hari ini tiada dosa yang kita lakukan, ia menjadi simpanan amal kebaikan kita di akhirat, dan istighfar tersebut boleh memberikan ampunan kepada dosa yang mungkin kita lakukan di satu masa yang akan datang, yang kita mati dalam keadaan belum sempat bertaubat dari dosa itu. Kita buka juzuk yang ke-12, ianya bermula pada ayat yang ke-6, surah Hud. Pengajaran yang ada pada bahagian pertama juzuk yang ke-12 ini adalah yang pertama, kenikmatan dan kesusahan adalah ujian dari Allah. Kenikmatan dan kesusahan adalah ujian dari Allah. Ia ada pada ayat 6 sehingga 24. Ayat 6 sehingga ayat 24. Ayat 6 sehingga ayat 24. Kenikmatan dan kesusahan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ayatnya boleh kita baca. Yang pertama, ayat 6, Allah berbicara tentang rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua makhluk yang ada di bumi. Kemudian untuk kita memahami bahwa semua perkara yang baik ataupun buruk, kenikmatan ataupun kesusahan adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kepada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Allah timpakan kepada manusia pada ayat ke-9, Allah timpakan kepada manusia kenikmatan. Kemudian Allah cabut kenikmatan itu. Atau pada ayat yang ke-10, Allah berikan kenikmatan selepas kesusahan. Dua perkara ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan sahaja kesenangan, bukan saja kesusahan, bukan saja musibah, bukan saja penyakit yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yang sering membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak, kita faham perkara ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dalam kehidupan, dalam kematian dijadikan sebagai ujian, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Dari ayat 6 hingga ayat 24 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada kita bahwa kenikmatan dan kesusahan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang ketika dia ditimpa ujian berupa kesusahan, dia boleh tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia sakit, dia akan banyak berzikir, berdoa, baca Al-Quran, sebab Allah tengah timpakan dia dengan kesusahan. Maka kesusahan tersebut memberikan kebaikan pada orang ini. Tapi banyak yang keadaannya justru sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia kesenangan, dia banyak buat amal kebaikan. Tapi ketika Allah uji dia dengan kesusahan, dia putus asa, dia melakukan perkara yang haram, tidak ridha, tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia gagal ketika Allah uji dia dengan kesusahan, dan dia boleh selamat ketika Allah uji dia dengan kesenangan. Bagi kita, satu hadis yang menjadi panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Alangkah ta'ajubnya, alangkah indahnya, alangkah baiknya keadaan seorang mukmin. Apabila in asabahu sarra'u syakar, fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Dan perkara itu adalah baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia akan bersabar, fakana khairan lah, maka perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian perkara yang kedua, dalam juzuk yang ke-12 ini, dalam surah Hud, adalah seperti biasa kisah para nabi. Kisah para nabi. Kisah para nabi. Yang di sini ada Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut,
Syuaib, dan Musa. Ianya boleh kita jumpai pada ayat 25 sehingga ayat 99. Banyak pengajaran jika kita baca dengan perinci pada semua kisah Nabi ini, tapi kita fokuskan masing-masing dengan satu pengajaran berkaitan dengan kisah Nabi Nuh yang disebutkan di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kekeluargaan tidak boleh memberikan keselamatan di akhirat. Yang boleh memberikan keselamatan di akhirat adalah keimanan. Nabi Nuh berdakwah. Tetapi di antara orang yang menolak dakwah dia adalah anak dia sendiri. Maka tiada lagi kesempatan untuk Nuh memberikan keselamatan kepada anaknya ketika anaknya menolak untuk menerima seruan dakwah. Ini yang kita jumpai di dalam ayat 42. Ayat 42, di saat-saat akhir Nabi Nuh masih tetap berdoa, menyeru kepada anaknya, masih tetap berdakwah, menyeru anaknya, qala ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Naiklah bersama dengan kami. Jangan engkau bersama dengan orang-orang yang kafir. Tapi anaknya tetap menolak. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berlindung ke bukit yang boleh melindungi aku dari air. Kisah yang kedua, kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud, pengajaran yang boleh kita ambil di sini adalah berkaitan dengan ayat 52. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, bertaubatlah. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Istighfarlah kepada Allah, maka Allah akan turunkan rezeki dari langit. Allah akan mudahkan urusan kalian. Allah akan turunkan hujan dari langit dan Allah akan tambahkan kenikmatan, Allah akan tambahkan kekuasaan dan kekuatan yang ada pada kamu. Ini yang patut menjadi pesanan untuk kita semua. Kita yakin apabila kita melanggar perintah Allah, kita akan dihadapkan dengan banyak kesusahan. Tetapi jika kita melakukan kesalahan, kemudian kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan bukakan bagi kita banyak jalan kemudahan. Dalam kisah Nabi Saleh yang disebutkan di dalam ayat ini, satu pengajaran yang kita boleh ambil, misalnya, di dalam ayat yang 61. Dalam ayat 61, Saleh juga berpesan yang sama. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Tapi sebelumnya, Nabi Saleh menyampaikan kepada kaumnya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kamu dan memberikan kepada kamu kuasa untuk mengimarahkan negeri ini, untuk mengimarahkan bahagian bumi ini. Maka Nabi Saleh kaitkan antara kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kita dengan kewajiban kita untuk bertaubat
dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim. Dalam kisah Nabi Ibrahim, apa yang perlu kita ketahui? Pertama adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup dalam satu masa yang sama. Dan mereka adalah masih keluarga. Antara Ibrahim dengan Nabi Lut masih ada hubungan kerabat. Sama ada yang mengatakan mereka ini sepupu atau lain sebagainya, tetapi mereka masih ada ikatan kerabat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Dan ketika satu hari Allah mengutuskan para malaikat untuk memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang anak dari istrinya yang sudah tua, Sarah. Maka Ibrahim bergembira, bersyukur, istri dia pun bergembira dan bersyukur. Tapi selepas berita gembira yang para malaikat ini sampaikan kepada Ibrahim, mereka mengatakan, kami diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Maka Ibrahim nampakkan sedih dan dia seperti marah. Dia menolak. Kenapa? Kenapa tidak diberikan, mungkin ungkapannya seperti kenapa tidak diberikan masa lagi untuk dia terus berdakwah? Kenapa ingin diturunkan azab? Ibrahim disebutkan di dalam ayat 74, waja'athul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Selepas Ibrahim mendapatkan berita gembira, Ibrahim mulai berdebat dengan para malaikat, kenapa diturunkan sekarang azab kepada kaum Lut. Pengajarannya bagi kita adalah, yang pertama, sifat penyayang yang ada pada Nabi Ibrahim. Meskipun dia tahu umat Nabi Lut sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat melampau. Tapi dia masih berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan masa kepada Nabi Lut untuk terus berdakwah kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibrahim tahu bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, tentukan mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lakukan. Tetapi dia sebagai seorang manusia, sebagai orang yang beriman, meskipun tahu perkara akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat diubah lagi, tapi doa dan harapan bagi seorang muslim mesti tetap sentiasa ada. Kita ambil contoh misalnya pada keadaan kita ataupun ahli keluarga kita yang sakit. Setiap yang hidup mesti akan mati. Tapi selagi ia belum datang, maka semua usaha kita akan lakukan. Selagi ia belum sampai masanya, selagi ia masih hidup, maka semua usaha kita lakukan. Kita bawa berobat, kita lakukan ini, kita lakukan itu, meskipun kita tahu jika Allah tentukan dia mati, dia akan mati. Tapi yang ditanya di akhirat nanti bukan pada kematian itu, yang ditanya adalah apa usaha dan sikap kita ketika menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Itu kisah Ibrahim dengan Lut. Kisah Nabi Syuaib dan Musa, kita boleh tengok. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Nabi Syuaib ayat 87. Qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, adakah ibadah kamu ini, salat kamu ini yang membuat
kita jadi dilarang untuk ikut agama nenek moyang kita dan untuk melakukan pada harta kami apa yang kami kehendaki. Kaum Nabi Syuaib menolak untuk mengikuti Nabi Syuaib dan mereka menjadikan alasan bahwa ibadah ini yang telah memecah belahkan di antara umat manusia. Maka mereka berkeinginan agar agama menjadi keyakinan saja yang ada di dalam hati. Tak perlu ada sholat, tak perlu ada amal perbuatan. Jika ibadah dalam hati, maka kita buat apa saja, tak kisahlah. Tapi agama bukan seperti itu. Keimanan bagi kita adalah keyakinan yang mantap di dalam hati yang kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan amal perbuatan. Itu keimanan. Jika setakat keyakinan di dalam hati, maka kita semua akan tahu bahwa iblis yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dia percaya perkara itu. Tiada keingkaran dalam hati iblis bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itu yang iblis ucapkan, khalaqtani min nar. Engkaulah yang ciptakan aku dari api. Tapi tidak menyebabkan iblis menjadi makhluk yang beriman, karena iblis menolak untuk tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dalam kehidupan, dalam keimanan, 3 perkara ini mesti ada. Keyakinan mantap dalam hati, dan kita tidak ragu untuk mengucapkannya. Saya beriman. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan selain dari ucapan, kita juga terjemahkannya ia dalam amal perbuatan sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam kisah Nabi Musa, di antara pengajaran yang ingin kita sebutkan adalah ada di dalam 9 ayat 97. 96-97. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Dan sungguh kami telah utus Musa dengan tanda-tanda kami, dengan mukjizat besar dari kami kepada Fir'aun dan pengikutnya. Tetapi mereka memilih untuk mengikuti Fir'aun. Dan apa yang ditunjuk ajar oleh Fir'aun bukanlah perkara yang betul. Pengajaran bagi kita, ketika manusia dihadapkan dengan tuntutan dalam agama, dan dia melihat kepentingan dunia yang ada pada kekuasaan tadi, maka akan banyak orang yang mementingkan dunia yang sudah dia nampak kekuasaan yang ada padanya dibandingkan dengan konsekuensi dari mengikuti satu ajaran agama. Maka banyak di antara umat Islam yang ragu untuk bertaubat, ragu untuk patah balik kembali kepada agama Allah, kembali kepada ajaran yang betul, karena dia takut apa yang sudah biasa dia lakukan dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan kerjaya dia, boleh rusak jika dia kembali kepada ajaran agama. Kalau ikut agama tak boleh nipu, bagaimana saya jadi ahli politik ini? Kalau dalam agama saya tak boleh menipu, bagaimana saya boleh berjaya dalam perniagaan? Dalam agama saya tak boleh menipu, bagaimana saya boleh mendapatkan semua keuntungan ini? Artinya, ketika dihadapkan antara kepentingan dunia yang sudah dia rasakan lama kenikmatannya dengan kembali kepada ajaran Allah yang dalam keyakinan dia, kembali kepada ajaran Allah berarti mesti meninggalkan semua perkara ini. Padahal politik dengan akhlak yang Islam adalah lebih mulia dan kita boleh berjaya dengan perkara itu. Perniagaan dengan akhlak Islam adalah
perniagaan yang akan sangat berjaya dan kita semua mampu melakukan perkara itu. Segala bentuk kejayaan, jika di dalamnya ada adab-adab Islam, akhlak-akhlak Islam, hukum hakam Islam yang kita amalkan, semua akan dapat kejayaan, dan bukan saja kejayaan dunia akan kita dapatkan, tapi juga kejayaan di akhirat. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, bagian akhir dari surah Hud adalah wasiat untuk mengambil pengajaran dari kisah umat terdahulu. Wasiat untuk mengambil pengajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Yang di sini kita tahu, jadi kita sebutkan kisah-kisah, sebagian dari kisah umat-umat terdahulu, dan tujuan kita mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah bukan untuk mengetahui sejarah bahwa dulu di satu tempat ini pernah terjadi perkara itu, di satu tempat ini pernah terjadi itu, ini adalah Fir'aun, ini adalah musuh pada Nabi Musa satu ketika dulu, bukan itu. Tapi apa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Dan Allah Subhanahu wa taala perincikan perkara ini, wasiat untuk kita mengambil pengajaran dari kisah umat-umat terdahulu, ayat 100 sehingga akhir surah ini 123. Ayat 100 sehingga ayat 123, kisah mengambil, wasiat untuk mengambil pengajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Ya. Di antara ayat yang menunjukkan kita mesti mengambil pengajaran adalah mulai dari ayat yang ke-100. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Naqussuhu 'alaik. Ini adalah di antara kisah negeri-negeri terdahulu, umat-umat negeri-negeri terdahulu yang kami ceritakan kepadamu. Minha qa'imu wa hasid. Dan di antara perkara yang diceritakan oleh negeri-negeri yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, ada yang masih ada kesannya dan ada yang sudah hilang. Di Mesir masih banyak peninggalan Fir'aun. Di dekat Arab Saudi masih ada peninggalan kaum Nabi Saleh. Tapi banyak juga kisah nabi-nabi lain yang sudah tidak dijumpai lagi peninggalannya. Kisah Nabi Ibrahim, tak lagi dijumpai kisah peninggalan Nabi Ibrahim, melainkan Ka'bah. Dan itu pun kita tahu, batu-batu yang ada pada Ka'bah sekarang bukan binaan yang dulu dibina oleh Nabi Ibrahim, sebab dalam sepanjang sejarah telah beberapa kali hancur pecah Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim sehingga masa kita sekarang. Maka batu yang kita nampak pada Ka'bah hari ini bukan batu-batu yang dulu diambil oleh Ibrahim, diletak di tempat-tempat itu. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Umat-umat para nabi tidak dizalimi oleh Allah. Ketika Allah turunkan azab kepada mereka, tapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab di akhirat kepada seseorang, bukan karena kezaliman, tapi karena orang-orang tersebut telah mendapatkan peringatan dari Allah, telah mendapatkan teguran, tetapi berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari surah Hud. Kita akan masuk ke dalam bahagian kedua dalam juzuk yang ke-12 ini, yaitu surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ini ada 3
perkara yang menjadi pembahasan kita. 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan masa kanak-kanak Nabi Yusuf, mimpi dan kedengkian abang-abangnya. Ini yang berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Di dalam juzuk yang ke-12 ini, perkara yang keempat adalah masa kanak-kanak, kemudian mimpi Yusuf, dan kedengkian. Abangnya. Ayat 1 sehingga ayat 21. Kita tidak akan cerita semua berkaitan dengan perkara ini, sebab kisah Nabi Yusuf, kebanyakan kita sudah tahu bagaimana kisahnya, tapi ada beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara yang mesti kita ketahui. Yang pertama berkaitan dengan mimpi. Mimpi adalah apa yang kita lihat ketika kita tidur. Dan ada 2 jenis mimpi. Ada 2 jenis mimpi. Mimpi yang pertama, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai adghathu ahlam. Adghathu ahlam, yang mungkin kita terjemahkan sebagai bunga mimpi. Apa maksud adghathu ahlam? Dia adalah perkara yang dilihat oleh seseorang di dalam mimpi, karena ketika dia sedar, dia sentiasa memikirkan benda itu. Ketika dia sedar, dia sentiasa memikirkan satu benda, maka benda tersebut terbawa masuk dalam mimpi. Orang yang tengah jatuh cinta tahulah perkara ini. Dia selalu memikirkan tentang seseorang, terbawa masuk dalam mimpi. Ini adghatsu ahlam. Ini bunga mimpi. Mimpi yang disebabkan seseorang terlampau dalam memikirkan sesuatu. Sama ada benda yang baik ataupun benda yang buruk. Dia sangat takut dengan sesuatu benda. Sangat takut dengan ular. Nampak sesuatu, dia sangkakan ular. Masuk ke dalam mimpi. Penyebab dari mimpi ini adalah pikiran manusia. Maka tak perlu datang kepada sesiapapun untuk tanya, apa maksud mimpi ini? Tak ada maksudnya. Maksudnya, bahwa terlalu banyak berpikir tentang benda itu. Jika memang berhajat, lakukanlah perbuatan. Jangan saja dibayangkan, jangan saja dihayalkan. Jika ia baik, lakukan, dan lakukan ia dengan jalan yang baik. Jangan menghayalkan ingin punya rumah besar, ingin punya kereta cantik, terus masuk dalam mimpi. Jadikan ia sebagai satu realiti dengan melakukan usaha. Jangan jadikan ia sebagai mimpi saja. Yang kedua, mimpi dinamakan ru'ya. Yang pertama dinamakan adghatsu ahlam. Ini bahasa dalam surah Yusuf. Adghatsu al-ahlam. Adghatsu ahlam. Mimpi yang disebabkan kita terlampau memikirkan benda itu. Yang kedua dinamakan ru'ya. Ada 2 jenis mimpi. Ru'ya. Ru'ya adalah sesuatu yang sama ada datang dari malaikat atau datang dari syaitan untuk menyampaikan kepada kita sesuatu dalam mimpi. Sama ada ia bisikan dari malaikat atau bisikan dari jin untuk menyampaikan kepada kita sesuatu dalam mimpi. Bagaimana kita membezakan antara ia adalah bisikan dari syaitan dengan bisikan dari malaikat? Jika ia mengajarkan perkara yang baik,
maka kita tahu itu adalah bisikan dari malaikat. Jika ia mengajarkan benda yang buruk, maka ia adalah bisikan dari syaitan. Itu asasnya. Tetapi kita banyak tak tahu perbezaan antara yang baik dengan yang buruk. Maka jika kita melihat sesuatu di dalam mimpi, kita tidak boleh terus mengatakan itu benda baik maka saya mesti lakukan. Kita perlu bertanya dulu. Kita perlu bertanya dulu, adakah apa yang saya lihat ini benda yang baik, patut saya lakukan atau tidak? Sebab, jika seseorang yang kurang ilmu mendapatkan satu mimpi, berjumpa dengan seseorang berbaju putih dan menyatakan diri sebagai malaikat, kemudian orang itu mengatakan, aku adalah Jibril. Engkau sekarang sudah mencapai keimanan yang sangat tinggi, maka engkau tidak perlu lagi berpuasa. Contoh, dia bangun dari tidur dan telah beberapa hari dia mimpi benda seperti itu. Maka dia yakin sekarang benda itu betul. Jibril datang kepada dia dan sudah tidak perintahkan dia berpuasa. Adakah malaikat membisikkan kepada seseorang untuk buat dosa? Tidak. Maka jika kita pergi kemana-mana ustadz tanya, semua akan jawab, itu setan, itu bukan Jibril. Tapi dia pakai baju putih. Baju warna putih ke warna biru ke warna hitam ke siapapun boleh pakai, apalagi dalam mimpi yang bukan benda nyata. Maka jika yang disuruh seperti itu adalah benda yang buruk, maka ia adalah setan meskipun dia bersumpah mengaku sebagai malaikat, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai orang soleh, tapi mengajarkan benda yang buruk. Maka untuk tahu baik ataupun buruk, kita perlu bertanya, kita perlu menyampaikan perkara itu. Sebahagian dari ru'ya perlu kepakaran untuk memahaminya. Dan ini yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf selepas dia dilantik menjadi Nabi. Ini kepakaran yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ketika dia dilantik menjadi Nabi. Dia boleh mentakwil mimpi. Maka jika sesiapa di antara kita sekarang bermimpi, yang pertama, jangan berdusta dalam mimpi. Apa maksud jangan berdusta dalam mimpi? Ketika kita menceritakan satu mimpi kepada seseorang yang memiliki kepakaran untuk mentakwil mimpi, jangan tambahkan informasi yang ada dalam mimpi itu. Sebab nanti tafsiran yang dia akan berikan boleh jadi salah, sebab informasi yang kita sampaikan, kita tambahkan. Kemudian yang kedua, datanglah kepada orang yang paham agama dan tahu tentang mimpi. Dan ini tidak mudah untuk kita jumpai. Saya sendiri tidak tahu berkaitan sedikit pun dengan ilmu ini. Jika ada yang datang kepada saya tentang tafsiran dari mimpi, maka tidak tahu. Kemudian yang ketiga, dari dua, jujur, datang kepada orang yang paham agama. Yang ketiga, jika kita tidak tahu tentang tafsir mimpi, jangan buat pandai-pandai. Kawan kita, dia cerita kepada kita, sudah 4 hari, ini saya mimpi, kepala saya kena durian. Kepala saya kena durian. Dia mulai mentafsirkan, ini awak akan jadi awak akan kena musibah, kepala awak hancur. Jangan buat tafsiran yang buruk terhadap mimpi orang jika kita tidak memiliki ilmu itu. Jika kita tidak ada ilmu berkaitan dengan tafsir mimpi, takwil mimpi, maka cukup kita katakan, mesti baik. Mesti baik, insya Allah benda itu baik. Insya Allah benda itu baik. Yakinlah benda itu baik. Itu saja yang kita katakan. Siapapun datang kepada kita cerita
tentang mimpi, mimpi baik ke mimpi buruk, tidak akan katakan kepada dia, insya Allah baik itu. Itu pertanda baik dari Allah. Allah inginkan kebaikan. Itu saja yang kita jadikan jawaban jika kita tidak tahu apa tafsiran mimpi. Yang kedua berkaitan dengan kedengkian. Dengki banyak bentuknya. Dengki ini banyak bentuknya. Ada kedengkian yang baik, ada kedengkian yang buruk. Kedengkian yang baik adalah ketika kita melihat orang lain boleh melakukan kebaikan. Ketika kita melihat orang lain boleh memberikan kebaikan. Ketika kita menyaksikan orang lain boleh melakukan kebaikan, maka kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan yang sama dan lebih baik dari orang itu. Ini adalah kedengkian yang dibolehkan. Ada orang sedekah, maka kita pun seronoknya tengok orang sedekah, maka kita pun ingin buat sedekah macam itu dan lebih baik tanpa kita tunjuk-tunjuk kepada orang. Tengok bacaan orang Quran, sedap sangat bacaan Quran dia. Saya nak belajarlah baca Al-Quran agar pandai macam orang itu. Itu kedengkian yang baik. Yang lain adalah kedengkian yang buruk. Dan ianya berperingkat. Kedengkian yang buruk, ianya berperingkat. Peringkat yang paling rendah, paling bawah adalah kedengkian yang normal ada pada semua manusia. Ia dikatakan buruk, tapi bukan perkara yang salah, bukan dosa. Kawan baru beli kereta, kita pun ingin beli kereta baru. Jika kita beli kereta baru dengan duit yang halal, maka ia dikira buruk sebab kejar berlumba-lumba dalam perkara dunia, tapi bukan perkara yang haram. Silahkan. Kawan rumah dia cantik untuk raya nih, kita pun beli cat dan percantik rumah. Ini pun dengki, tetapi bukan perkara yang haram. Ia dikira buruk sebab kita mengejar-ngejar dunia. Dia kejar dunia, kita dunia. Ia dikira buruk, tapi bukan dosa. Tapi tingkatan yang kedua dan ketiga ini dosa. Yang kedua adalah ketika kita melihat kejayaan yang ada pada diri seseorang, kita dengki dan kita ingin kejayaan itu hilang dari orang tadi. Sebab apa? Saja dengki. Orang dapat buka kedai baru. Rasa kebencian yang ada dalam hati itu, ya, yang membuat dia, ini 2 bulan jika kedai ini tutup. Tengoklah, 2 bulan tutup. Dengki. Tak ada manfaat apapun bagi dia, tak merusak apapun bagi dia, tapi sifat dengki yang ada pada dia. Berdosakah yang seperti ini? Dia adalah, jika sudah jadi ucapan, sudah jadi perbuatan dosa. Tapi jika tidak diucapkan, tidak diungkapkan hanya dalam hati, ia jadi penyakit hati, belum lagi jadi dosa. Ia jadi penyakit hati. Dan hasad ataupun dengki yang paling buruk adalah ketika kita nampak kejayaan pada diri seseorang, kita ingin agar kejayaan yang ada pada orang itu hilang dan berpindah kepada kita. Ini kedengkian yang paling buruk. Tengok orang berjaya, bukan saja ingin dia jatuh, ingin dia berada di situ. Maka ketika seseorang berada dalam satu jawatan, satu kekuasaan, segala usaha dia lakukan untuk menjatuhkan orang itu meskipun baik, agar dia boleh berada di tempat itu. Ini yang dinamakan sebagai kedengkian yang buruk. 2 kedengkian yang buruk. Mengharapkan kebaikan hilang dari diri seseorang, atau hilang dari diri seseorang yang paling tinggi, hilang dari diri seseorang dan berpindah kepada kita.
Orang-orang yang dalam bisnis banyak yang punya kedengkian seperti ini. Orang yang politik lebih lagi. Ya. Orang yang berpolitik tetapi tidak mengamalkan akhlak Islam, maka itu yang ada pada mereka. Perangai mereka akan seperti itu. Siapapun musuh politik mereka, kebaikan apapun yang mereka lakukan, akan mereka tumbangkan untuk mereka gantikan tempat itu. Berjuang dalam politik, benda yang baik, benda yang sangat mulia jika kita memiliki akhlak yang mulia. Ia menjadi perkara yang buruk jika, seperti yang kita tengok, banyak orang yang tidak memiliki akhlak yang baik yang masuk di dalam dunia itu. Jika mereka masih menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga agama, maka mereka adalah orang-orang yang perlu kita sokong, orang-orang yang perlu untuk sentiasa melanjutkan kebaikan yang mereka lakukan. Apa saja latar belakang mereka, apa saja pendidikan mereka, jika akhlak mereka baik, jika pelaksanaan mereka baik, jika agama mereka baik, maka kita patut memberikan bantuan kepada mereka semua itu. Ini bagian yang keempat, berkaitan dengan mimpi Yusuf, kedengkian abang-abangnya. Pengajaran yang kedua dari kisah Nabi Yusuf, ini adalah masa muda dan ujiannya. Ayat 22 sehingga 42. Kita semua tahu ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Dan ini ujian yang akan banyak dihadapi oleh orang-orang yang muda. Maka satu nasihat untuk kita menjauhkan dari ujian seperti ini boleh kita tengok pada ayat 25. Wastabaqal bab. Keduanya berlari ke arah pintu. Yusuf berlari dan dikejar oleh perempuan itu. Pengajaran dari kisah ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf. Berlari menjauh dari ujian berupa ujian yang ditimpa oleh ujian dari lawan jenis, ujian dari lelaki, ujian dari perempuan. Caranya adalah jika kita belum bersedia untuk berkahwin, berlarilah menjauh dari ujian itu. Jangan mendekat. Sebab jika mendekat, terus akan mendekat, dan boleh jadi seseorang masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam perzinahan. Ianya dimulakan dengan, tak apalah, saya kan cuma bertanya kabar saja. Apa kabar? Dah sholat ke belum? Salah ke tanya kabar, tanya dah sholat belum? Yang saya ucapkan pun salam. Hari ini buka puasa apa? Dah sahur ke? Dah baca Al-Quran? Jika soalan tersebut kita tanyakan di antara kalangan orang-orang muda ini, ataupun yang masih merasa muda, kepada orang yang bukan ahli keluarga, bukan istri, kepada orang lain, entah siapa, fulan dan fulanah itu, maka nasihat saya adalah, jika kita sudah bersedia untuk menikah, untuk berkahwin, maka segerakanlah lakukan usaha untuk ke arah sana. Bincang dengan keluarga, lakukan dengan cara yang baik. Jika disetujui, apa langkah-langkah selanjutnya kita buat? Jika tidak, stop. Jika belum berkehendak untuk menikah, jangan dekati anak orang. Jangan mulai bertanya, dah sahur ke belum? Dia tahu, besok puasa, dia mesti sahur. Tak perlu kita tanya. Kecuali saya memang sudah berazam untuk menikah dengan dia. Saya akan datang kepada ahli keluarganya, saya akan tanya. Maka
semasa itu ketika dalam masa-masa mereka nak bertunang ataupun sudah bertunang tapi sudah ada azam untuk ke arah sana, dia tanya kabar, dia tanya dah sahur ke belum, tak jadi masalah. Tapi ketika semua itu hanya untuk permainan, maka carilah permainan yang lain, carilah permainan yang lebih bermanfaat, carilah main golf ke, main pergi memancing ke, jangan jadikan perempuan sebagai bahan untuk permainan. Ini ada pada pengajaran dari masa muda Nabi Yusuf dan terakhir adalah berkaitan dengan mimpi raja. Mimpi raja, takwil mimpi, dan Yusuf membersihkan namanya. Dimulai dari ayat 43 sehingga akhir juzuk yang ke-12 ini ayat 52. Mimpi raja yang berkaitan dengan ekonomi kerajaan. Kemudian takwil Yusuf yang menjelaskan tentang prosedur yang mesti mereka lakukan dalam tempo masa 7 tahun pertama masuk kepada 7 tahun yang kedua. Sehingga pertimbangan yang disampaikan dalam mimpi ini dan ditakwilkan oleh Yusuf bukan perbuatan yang memberikan kesan 1 hari 2 hari. Ini ekonomi masyarakat Mesir yang berlaku lebih kurang 7 tahun pertama dengan 7 tahun yang kedua. Dan kemudian Yusuf membersihkan namanya selepas dia dipanggil oleh raja sebab memberikan nasihat ekonomi berasaskan kepada takwilan mimpi ini. Maka sebelum Yusuf keluar dari penjara, dia bertanya, dia ingin membersihkan nama dia. Bagaimana dulu dengan kaum-kaum perempuan yang mereka menjadi penyebab saya masuk ke dalam penjara? Saya tidak ingin keluar dari penjara jika nama saya masih diburukkan oleh orang-orang disebabkan saya masuk penjara sebab perempuan. Maka dipanggil semua kesaksian tersebut, perempuan-perempuan tadi, dan mereka bersaksi bahwa dia tidak pernah buat buruk apapun. Sekarang nama Yusuf telah bersih, dia keluar dari penjara dalam keadaan tak ada orang tuduh, tak ada orang fitnah dia. Dan dia kemudian dilantik menjadi menteri dan memberikan banyak nasihat ekonomi untuk kerajaan Mesir pada masa itu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Satu pengajaran terakhir, kita semua tahu Yusuf ketika pada masa itu dia dilantik sebagai seorang menteri. Maka tiada satu kesalahan bagi sesiapa pun untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam kerajaan jika dia memiliki kepakaran dan amanah seperti yang ada pada Nabi Yusuf. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini akhir dari surah dari juzuk yang ke-12. Ini pengajaran-pengajaran yang boleh, ini semua pengajaran-pengajaran yang boleh kita sampaikan dalam pertemuan kita di petang hari ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Syukran. Saya serahkan kepada Terima kasih Ustaz. Ya, sekiranya ada persoalan, dipersilakan untuk direct tanya kepada Ustaz ataupun kita baca di chat. Ada soalan yang tanda direct? Jadi kita bacakan di chat. Soalan pertama Ustaz. Adakah mimpi berlaku kepada setiap hamba Allah, baik manusia, haiwan, jin dan sebagainya? Betul. Mimpi terjadi kepada semua makhluk ini, manusia, jin, dan hayawan. Tapi yang paling penting adalah kita kepada manusia. Dan kita tengok kucing, yang ada kucing di rumah tahu, kucing tengah tidur, tiba-tiba tangannya tuh bergerak macam melihat sesuatu, itu yang kita tahu. Binatang pun nampak sesuatu dalam mimpi kita. Tapi jin
Saya tak pernah lagi jumpa dengan jin, tak pernah tanya lagi jin dapat mimpi ataupun tidak. Ya. Ya, tapi kita yakinlah benda itu sama. Ya. Baik, soalan seterusnya. Bagaimana kaitan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW sehingga selawat dalam tahiyat akhir disebut juga atas keluarga Nabi Ibrahim? Nah, betul. Kaitan hubungan antara Ibrahim dengan Muhammad. Muhammad adalah keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim. Ibrahim ada 2 orang anak yang kedua-duanya menjadi nabi, Ismail dengan Ishak. Dari Ismail lah garis keturunan Nabi Muhammad SAW, dan dari Ishak tadi garis keturunan Bani Israel. Adapun soalan kenapa kita membaca selawat ke atas Ibrahim di dalam salat, ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Banyak hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Yang pertama, Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling banyak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ini pertama. Apa yang dulu diajarkan Nabi Ibrahim? Ibadah haji, memuliakan Ka'bah, berkhatan, memuliakan tamu, kemudian menjaga kebersihan tubuh badan, membersihkan mulut, potong kuku, membersihkan rambut, badan dan lain sebagainya. Itu ajaran Nabi Ibrahim yang sangat dikekalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menyuruh kita untuk doakan dia dalam selawat, juga doakan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, ini yang kita dapatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW, ketika Nabi dipertemukan kepada banyak Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling mirip wajahnya dengan Ibrahim adalah diri baginda SAW. Maka Rasulullah meminta kita doakan Nabi Muhammad, juga doakan Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan Rasulullah SAW di antara hikmah, bukan menjadi penyebab, di antara hikmah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad dan ke atas Nabi Ibrahim adalah semua umat agama yang lain, mereka juga mengatakan bahwa mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi tiada satupun di antara mereka yang mendoakan Ibrahim secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, melainkan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang lebih utama untuk meraihkan Ibrahim dibandingkan dengan orang Yahudi, dibandingkan dengan orang Nasrani. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jelas. Seterusnya, bagaimana dikatakan bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Apakah benar mimpi tersebut? Mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW jika ia terjadi pada masa sahabat, selepas Rasulullah meninggal, kemudian ada sahabat bermimpi jumpa dengan Rasulullah, maka mereka betul berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Tapi orang-orang selepas masa sahabat yang tidak pernah tahu bagaimana rupa Rasulullah SAW, maka jika dia bermimpi bertemu dengan seseorang, mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah, kita tengok apa yang diajarkan oleh orang itu. Jika orang itu mengajarkan benda yang baik, dia boleh jadi adalah betul rupa wajah Rasulullah. Tapi jika dia mengajarkan perkara yang buruk, maka sudah tentu dia bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana kita tahu dia benda baik ataupun buruk? Tanya kepada para ulama, adakah benda ini baik atau benda ini buruk. Ada satu kisah yang boleh membuat kita membuat satu pengajaran. Ini kisah yang diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, ulama mazhab Hambali yang banyak diceritakan tentang keramat dia. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia pernah menceritakan bahwa dulu saya bermimpi. Banyak mimpi yang diceritakan. Di antara satu mimpi adalah
dia melihat satu cahaya putih yang turun dari langit. Kemudian cahaya putih itu berkata kepada Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai hambaku, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah, aku adalah Tuhanmu. Sekarang aku angkat darjahmu. Apa yang aku haramkan kepada orang lain, aku telah halalkan kepadamu." Maka apa yang Abdul Qadir Jailani lakukan? Satu ketika itu, dia ambil selipa, dia baling ke arah cahaya itu dan mengatakan, "Engkau iblis. Allah tidak mungkin menghalalkan benda yang haram." Maka apapun yang ditengok dalam mimpi, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Jibril, mengaku sebagai Nabi Muhammad, tengok apa yang dia ajar, apa yang dia suruh. Jika benda betul, boleh jadi itu Rasulullah datang dalam mimpi kita. Tapi jika yang diajarkan adalah benda yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang dulu Rasulullah ajarkan masa hidup, maka dia adalah syaitan yang berpakaian putih yang mengaku diri sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Seterusnya, bagaimana jika lelaki memberi salam kepada seorang perempuan dan mengatakan dosa tidak jawab salam, sedangkan kita sedar salam yang diberi untuk menarik perhatian? Iya, betul, itu yang tadi kita sebutkan. Kita salam, ucapkanlah salam. Jumpa siapa saja, muslim, lelaki, perempuan, tua, muda, kita digalakkan, disunahkan untuk mengucapkan salam. Tapi jika dia tidak menjawab salam, tidak perlu. Jika dia adalah perempuan muda, kita tegur macam itu. Menjawab salam itu wajib. Dia pun muslim dan tahu perkara itu. Maka tak perlu diperpanjang perkara ini. Maknanya jika memang tujuan dia betul memberikan salam, Allah berikan dia pahala kebaikan. Jika tujuan dia menggoda, berarti dia menggunakan salam untuk perkara yang tak baik. Itu saja. Baik Ustaz. Ada soalan lain? Nak tanya direct kepada Ustaz sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini? Tak ada ya? Jika tak ada, Ustaz dipersilakan untuk berikan kesimpulan untuk kelas hari ini. Seterusnya diakhiri dengan doa penutup. Okey, terima kasih. So ini adalah juzuk yang ke-12. Dalam juzuk ini ada 2 surah Al-Quran, bagian akhir dari surah Hud dan bagian yang permulaan dari surah Yusuf. Dalam juzuk yang ke-12 ini ada 6 pengajaran yang boleh kita ambil, di mana pengajaran yang pertama, kenikmatan dan kesusahan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keadaan manusia yang bersyukur, keadaan manusia yang ingkar kepada Allah ketika diuji dengan ujian-ujian ini. Yang kedua adalah kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan yang ketiga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil pengajaran dari kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Perkara yang keempat, ini bahagian dari surah Yusuf, ada 3 pengajaran, 4, 5, 6. Yang pertama adalah masa kecil Yusuf. Kita tengok di situ ada mimpi Yusuf yang nanti kita akan bahas di akhir surah Yusuf. Kemudian ada juga tentang hasad, kedengkian yang telah kita perincikan tadi. Ada masa muda Yusuf dan ujian pemuda, beza dengan ujian kanak-kanak, beza dengan ujian orang yang sudah tua. Dan yang keenam adalah mimpi raja, takwil yang disampaikan oleh Yusuf, dan Yusuf membersihkan nama baik dia sebelum dia keluar dari penjara. Syukran, kita akan tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.